Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman. Raja Jin Abu Dhabi dipanggil Tuan Guru Sekumpul untuk hadapi para dukun yang serang Gus Dur. Tuan Guru Sekumpul seorang wali yang miliki keramat sakti, diketahui miliki kedekatan khusus dengan Gus Dur. Ada sebuah kisah menarik yang diceritakan oleh Ketua LTN PCNU Kabupaten Banjar di acara Mustasiar PBNU 1994–1999 tentang Tuan Guru Sekumpul dan Gus Dur. Berikut kisahnya. Menjelang pemilu tahun 1982, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur, ia paling keras mengusung wacana agar NU kembali ke HITA 1926. 2 tahun berikutnya wacana itu kemudian benar-benar disepakati pada Muktamar NU di Situbondo. Kembalinya NU pada rel 1926 tidak terlibat dalam politik praktis tentu saja tidak diinginkan sekaligus tidak disukai sebagian orang. Sehingga banyak gangguan yang dilancarkan termasuk dari kalangan para dukun yang mengirim pasukan gaib untuk membubarkan Muktamar terutama menyerang Gus Dur. Kiai Haji Muhammad Asad Situbondo selaku tuan rumah tak ingin Muktamar diganggu-ganggu maka beliau kemudian menghubungi Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Sebagaimana cerita Tuan Guru Sekumpul, agar mengontak Raja Jin Islam di Abu Dhabi. Sehingga gangguan gaib dari para jin saat itu dihadang dari bangsa jin sendiri. Keterlibatan Tuan Guru Sekumpul dengan Nahdlatul Ulama makin instan pada Muktamar NU 1994. Lihat tulisan Fairuz Salim Gus Dur dan Guru Sekumpul sebuah pertemuan. Tuan Guru Sekumpul diundang oleh Gus Dur untuk datang pada Muktamar NU tersebut. Namun karena aral melintang kesehatan, beliau tidak jadi datang. Kendati Tuan Guru Sekumpul tidak bisa hadir, nama beliau Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani tercantum sebagai salah satu dari 9 mustasyar. Penasehat PBNU periode 1994–1999 Dewan Penasehat adalah strata tinggi dalam struktur pengurusan NU. Beliau adalah pendiri sekaligus pemimpin pertama NU di Martapura. Kemudian Kiai Haji Hussein Ali, anak dari Syekh Ali Al-Banjari, ditunjuk sebagai katubnya, sekretaris. Tidak hanya Guru Tuhan dan Kiai Haji Hussein Ali yang mengurus NU, sejumlah nama ulama besar lainnya juga berkecimpung di dalamnya. Sebut saja Kiai Haji Salim Ma'ruf, Kiai Haji Seman Mulia, Kiai Haji Salman Jalil, dan didukung para ulama yang menjadi pengajar di Pondok Pesantren Darussalam. Bahkan orang yang menyuruh Guru Tuhan menemui Syekh Hashim Asy'ari, menurut penuturan Kiai Haji Saifuddin Zuhri Banjar Indah, adalah guru ulama Banjar saat itu. Beliau adalah Syekh Kasiful Anwar Al-Banjari, pimpinan ketiga Ponpes Darussalam. Syekh Lasiful Anwar Al-Banjari dengan Syekh Hashim Asy'ari, satu alumni yakni sempat menimba ilmu pada ulama di Tanah Haram. Jadi kurang tepat jika ada orang yang mengaku pengikut Datuk Kelampaian namun mengabaikan ulama yang menjadi penerus perjuangannya. Nah, semoga tidak ada lagi orang Banjar yang seolah berkata kami Aswaja Banjar tidak perlu NU. Pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini adalah pernyataan dari orang yang kurang mengerti sejarah para ulama Nusantara. Salah satunya pada Syekh Bakri Sata, pengarang Ianatut Tholibin. Karena itu, NU kemudian diwarisi para ulama Banjar berikutnya, seperti 1. Kiai Haji Khalilur Rahman bin Kiai Haji Salim Ma'ruf. 2. Kiai Haji Hasanuddin bin Kiai Haji Badruddin M. Fatlan, sepupu Abah Guru, dan 3. Kiai Haji Muhammad bin Kiai Haji Hussein Ali. Hampir semua ulama yang mengurusi NU di Martapura ada keterkaitan keluarga, keturunan, dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datuk Kelampaian. Syarif Hussein muda digulingkan King Saud dan Wahabi karena orang Aswaja tidak memiliki kekuatan organisasi. Padahal Aswaja di Tanah Haram pada waktu itu mayoritas setelah King Saud berkuasa dengan ideologi Wahabinya. Ratalah kubah-kubah makam para istri dan sahabat Rasul, hilanglah peninggalan sejarah yang mengingatkan pada perjuangan mereka, bahkan makam Rasulullah SAW juga mau diratakan. Menanggapi betapa pentingnya organisasi NU, Habib Abu Bakar Al-Mansur, kakak Habib Umar bin Hafiz berkata Indonesia beruntung memiliki NU. NU itu Aswaja banyak yang ingin merobohkannya, dan amat malang jika dia roboh di tangan orang-orang Aswaja. Yang tidak tahu bahwa benteng NU itu didapat dengan darah keringat dan air mata ulama pendahulunya. Al-Fatihah untuk Abah Guru Sekumpul dan Gus Dur.